Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, siapa orang kharaja keluar min baitihi aw min manzilihi, dari rumahnya atau dari manapun, fi talabil ilmi, lalu hadir di majelis ilmu, fa huwa, maka dia fi sabilillah, sedang berjihad ilmu, hatta yarji, sampai nanti selesai dan pulang. Semoga Allah pagi ini sudah mencatatkan buat kita semua pahala jihad ilmu yang sempurna, ya, yang lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. Amin. DKM dan mengurus dan jamaah Masjid Nur Hasan yang Allah cintai dan Allah muliakan. Fungsi iman, ya. Setidaknya ada 11. Pertama, iman fungsinya adalah meninggikan derajat, sehingga kita punya izzah, punya self of confidence, tidak inferior. Karena ada orang Islam inferior, rendah diri gitu. Allah berfirman di surat Al-Imran 139, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa. A'lau itu isim tafdil, dari kata ala menjadi a'la, karena jamak menjadi a'lau, jadi yang paling tinggi derajatnya. Kamu itu yang tertinggi derajatnya, kata Allah seperti itu. Nah, kita bersyukur, ya, dipilih Allah jadi orang beriman, karena derajat kita di mata Allah paling tinggi. Wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu merasa lemah, jangan berduka, derajatmu itu tertinggi in kuntum mu'minin, jika punya iman. Jadi iman mendudukan posisi kita ini, walaupun kita ditakdirkan oleh Allah jadi orang Indonesia, ya tinggi banget enggak, pendek juga enggak, ya. Kulit juga kuning langsat juga enggak, hitam keling juga kagak, hidung juga ya alhamdulillah lah, mancung kagak, pesek kagak. Kalau melihat orang Arab asli udah tinggi, ganteng, mancung, rambutnya keriting, kecek banget. Maka kita tidak melihat secara fisiknya. Karena Nabi pun bersabda, innallaha la yanzuru ila ajzamikum wa suwarikum walakinnallaha yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Jadi kita ditakdirkan Allah jadi orang beriman, itulah keberuntungan yang dahsyat. Karena derajat kita sangat tinggi, kata Allah. Nah, di antara orang yang punya mental seperti ini, punya izzah, tidak inferior, tidak rendah diri, itu seorang ulama muda yang bernama Qadian. Saya kira pernah dengar kisahnya ini. Jadi tahun 1258 Masehi, sekarang udah tahun 2000, ya, hampir 1000 tahun yang lalu, itu cucunya Genghis Khan, namanya Hulagu Khan, itu pernah menginvasi, ya, Bani Abbasiyah di Basrah. Jadi mereka itu kejamnya luar biasa. 400.000 umat Islam dibantai, diwafatkan, ya. Kemudian semua peninggalan sejarah peradaban Islam yang luar biasa pada saat itu dihancurkan. Masjid dihancurkan, sekolah dihancurkan, terutama perpustakaan terbesar di dunia itu hancur. Sehingga sungai Tigris itu yang ada di Basra di Irak itu sampai berwarna hitam, dibakar, dihabiskan, dihancurkan sebagainya. Nah, setelah hancur semuanya, si Hulagu Khan itu semacam pidato lah. Mana, katanya, yang disebut tokoh-tokoh agama Islam, suruh menghadap saya yang sisanya gitu. Jadi mungkin dia mau ngomong apalah sembulang. Ya tentu saja nggak ada yang berani, nggak ada yang berani, satu pun nggak ada yang berani datang. Kenapa? Ya resikonya itu, singgung sedikit, ya tinggal colek
algojonya bisa dieksekusi mati. Orang galaknya minta ampunin orang. Jadi gak ada yang berani tuh ulama-ulama yang tersisa. Nah sampai kemudian Allah gerakkan seorang anak muda, ya ulama juga tapi masih muda, yang bernama Kadihan itu. Kadihan menghadap, tapi dia karena orang tidak hanya pintar ya, tidak hanya alim, tapi juga punya kemampuan strategi. Ya. Akhirnya apa? Dia bawa 3 ekor hewan, onta, kambing, sama ayam jago kan gitu. Nah, dicang-cangin di depan apa namanya tendanya Hulagukan itu, lalu dia menghadap Hulagukan. Begitu tahu yang datang ya bocah masih muda begitu, Hulagukan tuh nggak apresiasi ya, malah dicibirkan. Ini kagak ada yang lain apa bocah begini datang bocah ingusan gitu kira-kira begitu. Tapi dengan diplomatis ya, Kadihan mengatakan, Tuan Hulagukan, kalau Anda mau mencari orang yang badannya besar, saya bawa tuh yang badannya besar katanya. Oh, cang-cangin sono, bawa ontak maksudnya. Kalau Anda pengen cari yang berjenggot, saya bawa yang berjenggot, jenggotnya panjang lagi. Saya bawa kambing katanya. Dan kalau Anda mencari yang suaranya nyaring, saya bawa ayam jago katanya. Waduh, Hulagukan baru mikir nih bocah kagak sembarangan juga ini. Ya. Akhirnya si Hulagukan tuh ya menghargai, berarti ini walaupun muda tapi tidak sembarangan. Lalu terjadilah dialog yang menunjukkan bahwa Kadian itu tidak punya inferioritas ya, rendah diri. Dia menunjukkan izzah, kemuliaan yang luar biasa. Walaupun di hadapan seorang yang dikenal sangat kejam, itu namanya Hulagukan. Kata Hulagukan begini, "Hei, kamu namanya siapa?" "My name Kadihan." "Saya namanya Kadihan. Saya mau nanya sama kamu. Mengapa saya bisa datang ke Basrah ini dan memporak-porandakan peradaban kalian?" Kadihan menjawab, "Baik, saya akui. Anda telah datang kepada kami dan kami dihancurkan oleh Anda dan kami tidak berdaya. Oke. Penyebabnya adalah 2. Apa? Al-wahnu wal-infiraq. Karena kami selama ini hanyut dalam al-wahn, hubbud dunya wa karihatul maut, cinta dunia dan takut mati. Kami tidak punya ruh jihad. Yang kedua, karena kami terjangkit penyakit infiraq, perpecahan satu dengan yang lain. Satu kelompok membangga-banggakan kelompok yang lain. Itu yang membuat kami, kemudian anatomi kami menjadi lemah, hanya mudah diinvasi oleh Anda dan kami hancur sekarang." Oh, pinter juga nih bocah gitu. Hulagukan. Baik, yang kedua, bisa nggak saya ini ya bisa terusir dari negeri kalian lagi? Kata kalian, kenapa kagak? Bisa. Caranya bagaimana? Ya caranya tadi, kalau 2 penyakit yang 2 tadi sudah tidak ada pada kami, niscaya Anda akan kami usir dari negeri kami. Wah, mantap dia. Jadi kalau tidak ada al-wahnu dan infiraq, maka umat Islam akan menjadi kuat dan mampu resisten menolak semua kekuatan eksternal yang ingin menghancurkan Islam dan umat Islam. Kata Hulagukan, benar juga lu Tom, kira-kira begitu. Ya. Jadi ini menggambarkan bahwa Kadihan walaupun masih muda, tapi dia gagah dengan izzahnya, dengan imannya, tidak takut dengan seorang tokoh yang kejam yang bernama Hulagukan. Jadi iman fungsinya pertama, meninggikan derajat, meninggikan izzah. Semiliar orang tidak beriman di mata Allah tetap lebih murah ya dibandingkan seorang mukmin walaupun 1 orang. Kira-kira seperti itu analogi yang sederhananya. Karena iman itu lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. Yang kedua, fungsi iman itu adalah tiket menuju surga. Al-Bayyinah ayat terakhir, ayat ini sangat hafal ya. Ayat itu aja sampai ngelotok si ayatnya di luar kepala.
Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang amanu beriman wa amilus solihat dan beramal soleh, ulaika mereka adalah khairul bariyah sebaik-baik makhluk. Jazaohum balasan mereka inda rabbihim di sisi Allah atas iman dan amal solehnya. Amal solehnya itu adalah jannatu adnin tajri min tahtil anhar, adalah surga yang bawahnya mengalir sungai-sungai. Berapa lama surganya? Tidak semiliar triliun tahun, tapi khalidina fiha abada, selama-lamanya. Nggak ada iman, mohon maaf. Ya. Tidak ada iman, mohon maaf, bukan Allah kejam, tapi pilihan. Ya, karena mohon maaf Pak, menurut survei World Population Review tahun 2020, itu ternyata jumlah populasi orang beriman kalah gitu dengan yang tidak beriman. Jadi Kristen itu tahun 2020 populasinya 2,3 M, 2,3 miliar. Islam hanya 1,9 miliar. Berarti kalau sekarang tambah 2 tahun ya 2 miliar lah. Kemudian Hindu 1,1 miliar. Ya, Buddha 507 juta. Yang unik Yahudi. Ini dunia kan sekarang dicengkram Yahudi. Mereka populasinya cuma 15 juta, Pak. Masya Allah. Tapi menguasai peradaban dunia. Luar biasa. Yang lainnya adalah agama lokal dan agama kepercayaan. Ada hampir 900 juta itu. Jadi intinya, orang yang beriman jumlahnya lebih sedikit. Dan kita alhamdulillah masuk dari yang sedikit tetapi kita itu dijanjikan oleh Allah masuk surga. Maka tadi saya bilang, kalau misalnya nanti sampai akhir hidup ya, kita mudah-mudahan husnul khotimah jadi orang beriman sampai akhir hidup hayat kita tetap dalam keadaan beriman, insya Allah. Tadi jaminannya surga selama-lamanya. Ya urusan mampir dan neraka mah, ya dah potongan kayak kita lah iloh orang mampir. Ustadz PI aja yang mantuk-mantuk begitu mampir potongannya. Nggak tahu sebentar apa lamanya mah, ya tergantung kita masing-masing. Kan orang masuk surga tidak harus nggak punya dosa, Pak. Ada nggak di sini mohon maaf Bapak nggak punya dosa? Pak Eki punya dosa nggak? Hah? Ya. Bagus, ngaku. Pak Haji Adi aja yang soleh punya dosa itu. Jadi orang masuk surga bukan kagak punya dosa. Lah kalau kagak punya dosa mah bukan kita namanya. Siapa? Nabi itu. Orang masuk surga itu karena apa? Amal kebaikannya lebih berat timbangannya dari dosanya. Itu kerjaan kita, itu concernnya di situ kita. Kalau sampai kita berusaha untuk kagak punya dosa mah cara sembuh makan jagung, bung, nggak nyambung, bung. Tapi kita berusaha untuk supaya dosa kita tekan sekecil-kecilnya, sementara keran kebaikan kita buka selebar-lebarnya. Jadi kalau kita sampai akhir hayat husnul khotimah insyaallah bawa iman insyaallah. Nah kebalikannya orang lain yang tadi jumlahnya lebih banyak, kalau sampai akhir hayat mereka kemudian mereka tetap tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah, ya bukan salah Allah, bukan Allah kejam. Apalagi Allah sudah memberikan hidayah kepada manusia secara umum, itu ada 5 bentuknya. Ini menurut Syekh Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar ya. Jadi Allah sudah memberikan hidayah kepada semua manusia sebetulnya. Pertama adalah namanya hidayah ilhami, naluri, atau kalau hewan insting. Bayi kenapa ketika lahir nangis? Wah. Yang ngajarin nangis siapa? Itu Allah, namanya hidayah ilham. Jika disusuin, dia minta susu. Kenapa kambing kalau lahir anaknya dijilatin? Siapa yang nyuruh? Itu hidayah, insting. Kenapa kucing kalau pindah rumah, palanya digigit, digondol gitu. Kagak didupak-dupakin, maksudnya didupakin juga bisa kan? Tapi kagak. Itu siapa yang nyuruh itu? Itu hidayah dari Allah. Kenapa kumbang menghisap saripati bunga lalu bikin rumah? Yang nyuruh siapa? Emang kumbang sekolah, training, lah kagak. Jadi hidayah itu sudah ada, namanya hidayah ilham, naluri, insting.
Yang kedua adalah namanya kata Muhammad Syekh Muhammad Abduh hidayah al-khawasi, indra, hidayah indra. Ketika kita merasakan bahagia, loh kok saya bisa bahagia, berarti saya punya hati. Siapa yang menciptakan hati? Ketemu nanti. Oh Tuhan ujung-ujungnya. Saya bisa sedih, saya makan bisa merasakan enak dan sebagainya. Ini siapa semua yang menciptakan? Bisa ketemu tuh. Siapa yang memberikan semua itu? Yang ketiga ada yang namanya hidayah al-aqlu, akal. Nah ini. Jadi Allah tidak kejam ketika misalnya orang memilih tidak beriman, ya pilihan mereka. Allah sudah ngasih akal. Akal kan apa fungsinya? Secara definisi, secara terminologi, akal itu fungsinya kan yang menimbang-nimbang. Dan faktanya banyak betul orang yang nimbang-nimbang. Ini kira-kira keyakinan saya benar apa tidak ya? Kira-kira Tuhan saya itu benar apa tidak ya? Hanya bisa mereka menemukan Tuhan. Dan gelombang ini itu luar biasa di Eropa, di Jepang, ya, di negara-negara maju. Bahkan Jerman itu lagi rada puyeng pemerintahannya. Kenapa puyeng Pak? Imigran Aljazair ini sudah generasi yang ketiga. Zidane itu generasi kedua. Mereka banyak punya anak, beranak pinak maksudnya gitu. Sementara wanita asli Jermannya nggak mau punya anak, tapi nikah berhubungan mau. Nah, maka nanti di tahun 2050 diprediksi di Eropa Islam akan menjadi agama nomor 2 tahun 2050. Ya, dan nanti pada akhirnya Islam akan mewarnai peradaban dunia ini. Ya, jadi jamaah yang dimuliakan Allah, Allah sudah memberikan hidayah akal kepada manusia. Buktinya Kokolin masuk Islam ya, Irina Handono masuk Islam kan, Stephen ya almarhum masuk Islam, Elik Saud masuk Islam. Di Indonesia lah yang terkenal begitu kan, karena mereka mengeksplorasi akalnya tadi sehingga menemukan titik ada Tuhan yang benar. Kemudian yang keempat, Allah juga sudah memberikan hidayah berupa apa? Ad-din, agama. Udah ada agama Islam. Karena Islam itu sudah diturunkan untuk era sekarang setelah Nabi Isa. Ya harusnya semua orang itu masuk Islam. Eranya Nabi Isa sudah selesai, harusnya begitu. Kalau memang mereka tetap tidak mau, pilihan mereka terserah. Kira-kira begitu. Kemudian yang istimewa adalah kata Simon Abdul, hidayah itu yang namanya at-taufik. Nah ini untuk bapak-bapak nih. Taufik itu apa? Kesesuaian apa yang kita lakukan dengan Allah, keriduan Allah. Ini kita bisa aja milih nggak ngaji. Kita nggak ngaji bisa. Yanto tinggal ambil sepeda ke Bambu Kuning, mampir di jengkol yang lenggit itu, situ tuh perigi ya, lebih bisa. Tapi milih ngaji, taufik itu hidayah. Makanya kita jadi soleh juga bukan karena hebatnya kita sebenarnya, karena hidayah Allah. Itu taufik mahal. Orang lain milih tidur, tapi bapak milih tahajud, itu taufik hidayah. Itu hidayah. Orang lain infak cuman 1.000-2.000 masukin ke kotak. Lah, bapak milih 100.000, itu hidayah, itu taufik. Jadi sudah ada 5 hidayah yang Allah berikan. Maka kalau sampai tetap tidak beriman, ya itu pilihan mereka. Kira-kira begitu. Jangan manis-manis, Pak. Ya. Karena manisnya udah ada di Desirat Nasari ya. Bang Pi ketawa mulai dari senyum, Bang Pi kayaknya lagi girang bener. Yang ke berapa? 3 kali lilo kalau sumpat baik. Mau kemana kondangan? Yang ketiga, iman itu adalah fungsinya mempermahal harga nyawa orang beriman. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Rasul bersabda, la zawalu dunya, la itu benar-benar taukid di sini lahnya. Benar-benar la zawalu dunya, benar-benar sungguh-sungguh lenyapnya dunia dan seluruh isinya itu ahwanun, lebih murah min qat'il mu'min bi ghairi haqqin, daripada hilangnya nyawa orang beriman satu tanpa alasan yang dibenarkan oleh Allah. Mahal Pak kita. Luar biasa. Makanya kemarin ada yang nanya ke saya, Ustaz,
Ini tetangga saya anaknya meninggal, tapi belum lahir. Ya. Saya tanya umurnya berapa bulan di perut. Ya mau lahir, emang mau lahir tapi kagak lahir, kagak keluar. Apa sih namanya itu ya? Ya pokoknya meninggal di perut dah, tapi dia udah mau lahir. Ya saya bilang sama, saya bilang mandikan, kafani sholatkan sama. Dalilnya apa? Walaqad karramna bani Adam. Namanya manusia orang beriman itu mulia, dimuliakan. Meninggalnya pun harus dimuliakan, tidak sembarangan. Ya. Karena nyawanya harganya lebih mahal dari dunia dan seluruh isi. Adapun di era sekarang, era mau kiamat itu nyawa orang beriman kayaknya murah, di Rohingya murah, ya, Uighur murah, Patani murah, apalagi Palestina makaruan. Ya itu bukan persepsi manusia, tapi menurut Allah satu nyawa orang beriman itu lebih mahal dari dunia dan seluruh isi. Dan itu kita harus berterima kasih dan bersyukur kepada Allah karena jadi orang beriman. Yang keempat, yang namanya iman itu adalah penetralisir keadaan. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Aku takjub dengan keadaan orang beriman. Kalau lagi banyak karunia, bersyukur dia. Ya. Dengan cara apa? Yunqasimu li ghairi, dengan cara berbagi. Dan itu baik adanya. Karena in syakartum la azidannakum. Ya. Jadi kalau ingin ditambah nikmatnya kata Allah di surat Ibrahim ayat 14 ini, ya yang ada disyukuri, nanti ditambah. Di istri yang sekarang disyukuri Pak, insya Allah. Yalah, belum tentu juga. Saya semalam habis ceramah di Cisauk tentang pernikahan. Kabar berita gembiranya Pak, Cisauk itu yang di kereta api itu yang macet mulu, ampun-ampunan, semalam 1 jam dia dari situ. Alendet. Itu mau dibikin flyover. Infonya begitu. Jadi nanti dari BSD itu, dari sini dari Jerman sampai itu ke Cisauk paling 10 menit lah kira-kira, karena ada flyover. Serot aja. Sekarang bisa di jam setengah keretanya dan tadi. Nah, berita gembira laginya apa? Nanti akan ada, ini menurut info ya, ada namanya Tangerang Tengah. Tangerang Tengah meliputi Pagedangan, Cisauk, Curug, Legok, Kelapa II. Itu infonya begitu. Nanti akan ada lagi pecah Tangerang Barat, Balaraja dan sekitar, Cikande. Nah nanti ada terakhir Tangerang Utara, Teluk Naga, daerah pantai sana, Mauk dan sebagainya. Nanti akan jadi Tangerang Raya, provinsinya bukan Banten lagi, tapi Tangerang Raya. Calon gubernurnya Bang Haji. Ya Bang Haji ya, asal punya tanah 20 hektar, saya tim suksesnya mau dah. Ya jadi kalau orang beriman itu banyak nikmat bersyukur. Kenapa? Bakal ditambah. Kalau lagi banyak ujian, ya bersabar. Sehingga ujiannya itu menggugurkan dosa-dosa. Itu enaknya jadi orang beriman, kata Nabi begitu. Ya. Maka dalam setiap situasi dan kondisi, ya baik keadaannya orang beriman dalam keadaan bagaimanapun. Baik-baik saja. Makanya tingkat keresahannya orang beriman beda dengan orang lain. Ketimbang ada berita 2023 Eropa bakal resesi ekonomi, efeknya nanti ke urusan apa resesi. Allah masih ada kok. Memang dunia yang ngatur mereka doang apa? Enak aja. Enggak. Maksudnya tetap ada ya antisipasi orang beriman, tapi tidak seperti orang yang tidak beriman, maksudnya begitu. Mindsetnya beda lah kira-kira begitu. Nyambung gak sih baik ini? Kalau agak ya pakai rapi ya sambungin baik. Yang kelima, iman itu fungsinya adalah agar kita punya
Namanya al-udhiyah, rela berkorban untuk agama, kira-kira begitu. Karena tidak akan disia-siakan pengorbanan untuk agama itu. Makanya saya ketika ada informasi waktu Kanjuruhan itu 135 meninggal ya, saya bilang, aduh, saya bilang sayang mereka mati membela kesebelasan. Padahal kalau membela agama mati syahid. Coba anak muda Palestina semuanya sekarang lagi menikmati surga sebelum surga yang sebenarnya. Karena kalau kita membela agama, membela Allah, membela Quran, membela Rasulullah, mati syahid. Tapi mohon maaf, manda ala asobiatin falaysa minna. Kata Nabi, kalau membela selain itu, ya maaf, bukan Allah nggak suka, tapi tidak ada apa-apanya, nothing. Bela suku dulu Madura sama apa? Layak. Wah, mayat aduh, bela naon. Misalnya Bang Pi itu rumahnya di Menes ya, Menes. Serang sama orang Balaraja. Perang, Bang Pi gadek aing sia deh. Waduh. Mati misalnya. Yang satu Allahu Akbar, satu juga Allahu Akbar juga. Makanya saya paling kagak demen kalau konfrontasi dengan Malaysia. Apalagi perang. Nauzubillah min dzalik. Kita bilang bismillah, Allah Akbar. Dari sono sama, malaikat keder. Ini nyatatnya bagaimana ini urusan ya? Maka belalah Allah, Rasulnya, Al-Quran, Islam dan umat Islam. Matinya mati syahid. Maka orang yang beriman tuh rela berkorban. Contoh, masih ingat perang Tabuk? Perang Tabuk itu perang yang paling jalsul usr, perang yang paling sulit. Kenapa sulit? Satu, temperatur panas 50 derajat lebih. Saya waktu di Tanah Suci juga segitu. Yang kedua, jaraknya adalah 683 km sebelah utara Madinah. Bayangin Pak, panas terik 600, gak pakai mobil, kayak apa rasa? Musuhnya 3 kali lipat, 100.000, Nabi cuma 30.000. Peralatan lengkap. Nah, saking susahnya pada saat itu sampai satu onta dinaiki 3, 4, 5. Maka Rasulullah khutbah, siapa yang membela perang ini, aku jamin surga. Wah, begitu Nabi ngomong begitu, wah, berlomba-lomba tuh pengorbanannya. Kata Sayyidina Bakar, Nabi, saya infakkan harta saya semuanya. Kata Nabi, kalau buat keluarga ente, saya yakin sama Allah dan Rasulnya, gitu kira-kira. Baik punya misalnya punya rekening isinya 5 miliar, kasus semua buat agama. Nggak ada. Ada sih, orang kayak gitu ada. Ada nggak? Ada. Di mana Bang Pi adanya? Di sinetron. Sutradaranya saya. Tapi mohon maaf nih, jangan ngomong-ngomong ya. Saya menyaksikan tadi ada orang melatih emas sedekah 700 juta. Orang melatih, tapi blognya saya nggak sebut. Memang di sini ada bintangnya. Saya bilang, sejuk-ujuk saya lahir belum pernah ini. Lah kalau orang kayak gini 5 aja ya, beres. Nah, Sayyidina Umar, saya separuh hati Rasul. Separuh, baik. Saya Rasul, siapa? Utsman. Ente mau nyumbang apa man? 1.000 dinar. 1 dinar kan 4 gram 25. Berarti 1 dinar itu 5 juta. Kali 1.000. Berapa? Pusing. Saya infak lagi selain 1.000 dinar. 900 ekor onta. Tambah 100 ekor kuda. Ditambah saya menanggung 10.000 pasukan makan minum urusan saya. 10.000. Nah kalau nanggung 2 janda malah kecil Bang Haji. 10.000 bayangin. Inilah namanya jiwa pengorbanan. Karena mereka tahu nggak bakal sia-sia pengorbanan itu. Di recording, dibalas 10 sampai 700 lipat di dunia dan di akhirat. Maka orang beriman itu ada jiwa pengorbanan. Ya pengorbanannya macam-macam. Ada yang tadi harta ada yang jiwa ada yang ya kayak gini kita mengorbankan waktu ya untuk ngaji itu juga pengorbanan sih. Yang penting pengorbanan di jalan Allah. Nah itu iman yang bisa. Kemudian yang ke 6 ya,
Iman itu yang membuat orang beriman senang berbuat kebaikan dan berusaha untuk tidak melakukan keburukan. Itu iman. Orang kalau saya ada imannya, saya yakin sih, ya nggak akan KDRT lah sama istri. Ini baru kawin kemarin misalnya udah KDRT, ya mungkin lagi redup imannya, lobek. Dan namanya orang baru kawin maka semuanya indah harusnya. Orang baru kawin kan Pak ya, kalau jalan nih umpama kepleset ya, bininya kepleset karena jalan, pasti ini selain RT-nya, kagak bakal bininya. Kalau masih baru, kalau kondangan ya sama, gerimis dipayungin, hujan ya mah. Tapi kalau udah anaknya 3, pleset kondangan, biasanya lakinya ngomongnya apa? Mata lu sih, mata lu. Ini bukan orang sini, ini orang Vietnam kalau ada. Kalau ada itu juga orang sini mah kayak gitu. Jadi kenapa kita mau berbuat baik kalau ada sampah kita buang? Itu ada iman itu. Kenapa kita nggak mau menzolimi orang? Karena kita beriman. Ya. Kenapa kita kalau ada, mohon maaf, orang yang suka jalan tuh kan, suka tukang kerupuk tuh, yang buta itu jualan kerupuk, tergerak hati, sebetulnya pengen berhenti mobil kita kalau nggak macet mah ya, pengen kalau perlu nggak usah belilah, kasih aja gitu. Itu imanlah yang membuat orang tidak mau melakukan keburukan, dia senang melakukan kebaikan. Yang ketujuh, iman itu yang membuat hidup menjadi bersih. Bersih apa? 5 aspek: fisik, kolbu, jiwa, akal, dan ruh. Itu beda-beda tuh segmentasinya. Ya. Fisik ya physically. Karena iman kita menjadi bersih. An-nadzafatu minal iman. Ya mohon maaf, kalau emang malamnya makan jengkol, kalau orang beriman pasti dia akan hati-hati ketika buang air. Pasti milih WC-nya yang duduk. Karena kalau yang duduk kan bisa dinetralisir tuh, seret. Kalau misalnya dia makan jengkol malamnya terus tidak di WC duduk, imannya lagi lobet. Kalau dia beriman pasti dia malu sama Allah dan tidak mau kemudian menzalimi orang dengan bau nyekam. Pasti itulah kalau dia punya iman. Nggak mungkin itu. Bersih fisik. Kemudian bersih jiwa. Jiwa itu definisinya adalah, nafsun itu definisinya adalah kolaborasi antara unsur bumi dan ruh. Karena waktu di perut kita dulu, di emak kita, umur 4 bulan, itu adalah unsurnya bumi semua. Lalu ditiupkan ruh, maka jadilah saat itu dari jiwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam surat Asy-Syams, jiwa itu bisa kotor, bisa bersih, tergantung inputnya. Kalau input eksternalnya masuk ke dalam jiwa ini adalah kotor, ya outputnya menjadi kotor. Kolbu itu sebetulnya fisiklinya jantung, kabit itu jantung. Kolbu itu abstrak, dia itu yang apa? Bolak-balik. Maka ada doa yang muqallibal qulub, wahai yang bolak-balikin hati. Nah, kalau pengen bersih, ya bersihkan tadi dari input eksternal tadi ke dalam hati itu. Biasanya dari pintunya melalui mata, lalu ke pikiran, lalu hati. Kalau hati menjadi kotor. Cara membersihnya istighfar, ya taubat dan sebagainya. Kemudian ruh juga sama, dia butuh nutrisi. Dimensi kita secara garis besar ada dimensi jasad, dimensi ruh. Dimensi jasad itu ada kopi, ada teh, ada lemper, ada ginang, ada geplak, ada gengsot, ada kue dongkal. Ruh, ya inilah kita lagi mencari nutrisi ruh melalui values, nilai-nilai spiritualitas. Jadi intinya orang beriman insya Allah akan berusaha untuk membersihkan 5 aspek ini. Dan yang ke-9, orang iman itulah yang membuat kita yakin akan pertolongan Allah, kasih sayang Allah, perlindungan Allah, dan janji Allah. Karena kita punya iman. Yang ke-9, iman itu penentu selera. Jadi gaya hidup itu juga ditentukan oleh iman. Ya. Masa pariki nyawer, ya nggak pantas bener. Ya umpama lagunya Kereta Malam, waduh, yang nyanyi LPC Mana Kasih, waduh,
Nyawer dah. Gak mungkin gak ketemu ya. Walaupun kadang-kadang kita suka kejebak. Beberapa waktu yang lalu saya kondangan di daerah sini Jelupak. Pas saya duduk di sini, panggungnya di situ depan, Pak. Biduannya lagi goyang. Ngeselinnya apa? Saya dipanggil-panggil lagi. Oh no, abang yang pakai peci apa? Kurang ajar banget lu. Gue jelek-jelek guru ngaji mau ngomong gitu kagak enak. Ya, orang dipanggil-panggil itu laki-laki supaya ya dia nyari perhatian gitu supaya supaya datang ke panggul. Cuma dia kagak kenal. Wah, lu Bang Haji juga dipanggil. Ya agak pantas. Jadi gaya hidup itu bisa diwarnai, disibgo oleh iman. Kenapa Pak Haji pakainya selalu begini? Iman saya kira itu. Ya, kayaknya kayak orang Pakistan, iman. Ya. Ya. Walaupun ya mohon maaf, kadang-kadang juga dukun pakainya kayak gitu. Bedanya tipis. Dukun sama kiai. Ya. Kadang-kadang sorbannya lebih ngelengser dia ya. Nah berikutnya yang terakhir, iman itu adalah yang membuat hidup orang beriman itu optimis. Maksudnya optimis apa? Dia punya andalan. Umpama kata, lu hidup belangsak amat sih lu. Alah, apa-apa sih, paling belangsak juga sebentar. Gitu kira-kira. Mudah-mudahan saya sabar ya. Saya bisa mulia di sana. Ada optimisme seperti itu. Maka tidak ada rumus kalau orang imannya lempeng, bunuh diri gak ada. Mohon maaf, negara-negara hebat, negara-negara maju, salah satu kelemahannya ternyata di samping kelebihannya tadi, angka bunuh dirinya Pak. Coba cek Pak, Jepang, Amerika, bahkan Amerika itu punya yang namanya apa? Jembatan bunuh diri ya, yang difasilitasi oleh negara. Nah, tapi melalui screening psikolog dulu, psikiater. Kalau udah mentok silahkan tuh bunuh diri, boleh. Maka di sana ada. Di Jepang makaruan. Jadi RT aja umpama kata RT ini terindikasi misalnya ada penyimpangan dana RT, bunuh diri dia, harakiri namanya. Itu sudah tradisi itu. Ya, jadi negara-negara maju di situ. Nah, kalau orang-orang beriman, insya Allah kalau masih benar imannya, mustahil dia melakukan perbuatan itu karena dia punya iman. Dunia paling karena miqdaru alfasanatin. Satu hari akhirat 1000 tahun di dunia. Jadi kalau saya sengsara pun paling sejam setengah doang kok, kira-kira begitu. Jadi masih punya harapan. Inilah 11 fungsi iman, mudah-mudahan mewarnai hidup kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada yang menambahkan atau menanya. Kalau nggak ada ya kita tutup doa. Pas ya. Hari ini pelangah begini, ngapain? Mau nambahin ini ceramah di sini saya dengerin. Ada? Pas ya? Baik. Kalau pas kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah ighfir lana, ampuni kami ya Rabb. Ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa cucu-cucu kami ya Allah. Ampuni dosa kakak adik kami ya Allah. Ampuni dosa saudara-saudara kami ya Allah. Warhamna rahmati kami ya Rabb. Sayangi kami ya Allah di dunia dan di akhirat nanti. Wajburna, tutupi ya Allah kekurangan-kekurangan kami, kelemahan-kelemahan kami, aib-aib kami ya Allah. Warfa'na, angkat derajat hidup kami ya Allah di makom yang mulia di sisi-Mu ya Allah, di dunia dan di akhirat nanti. Warzuqna, karuniakan kepada kami rizki yang halal dan barokah ya Allah. Wa'afina, sehatkan lahir batin kami ya Allah. Wa'fu anna, maafkan kesilapan-kesilapan kami. Rabbana wa Rabb kami, taqabbal minna, terimalah ya Allah doa dan permohonan kami ini. Innaka antas samiul alim, semuanya Maha mendengar, Maha mengetahui seluruh temperatur isi batin kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.